Udah? Udah, oke sekarang kita ngabdur! Yeay! Akhirnya. Waduh, lama banget saya tuh nyari waktu Cing Abdel yang kosong untuk saya bisa datang ke sini nih. Pantes Luar biasa. Mamat benci ya. Pantes emang dia bisa banget memutarbalikkan fakta. Pantesan Mamat benci ke ubun-ubun sama Ubun. Saya nunggu lama banget nih teman-teman untuk Cing Abdel akhirnya bisa ngundang saya lagi. Terlalu banyak Cing Abdel tuh bikin Habib dan Cing. Wawancara-wawancara yang lain sampai saya itu tidak ada waktu buat diwawancara. Waduh, luar biasa. Jadi gue tahu perasaan Mamat sebenarnya gitu ya. Padahal sebelum ini direkam, dia udah ngomongin syuting dia 37 hari. Artinya gue 37 hari menunggu Abdur. Itu pun syutingnya doang ya 37 hari. Sebelumnya dibilang persiapan lah, workshop Ya kan, lah, reading. reading ini itu segala macam gitu. Iya, betul. Dan 37. Ada gue menunggu 2 bulan ini, sekitar 2 bulan untuk... Tidak dong. 2 bulan lah, Dur, lo lihat di... Kan saya waktu reading dulu yang di Star Vision yang saya datang ke sini, yang tidak jadi ngabdur kita akhirnya live. Iya, itu udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Lo syuting aja 37 hari. Tinggal tambahin 21 hari. 20... Tahu. Kalau tinggal tambah 2 hari oke. Tinggal tambah 21 hari banyak dong. Enggak, karena lama, itu lama. Sebelum itu udah lama. Sebelum lo syuting, gue harus menunggu lama juga. Terakhir saya makan di sini loh. Enggak dong, di bawah. Iya, di bawah. Kalau di bawah makannya. Di bawah, betul. Iya. Itu Desember kali ya. Ya Desemberan. Duh kan 3 bulan. Iya, tapi kan setelah itu kan saya datang-datang lagi, cuman kan tidak ngabdur. Iya, karena memang lo datangnya di waktu ini aja, ini. Ini benar-benar disempet-sempetin ini dalam persiapan live. Setnya aja udah set live ini. Set live ya, Iya. bukan khusus bukan buat saya kan. Tapi memang akhirnya jadi khusus buat Abdur. Tidak ada, kecuali Habib, tidak ada yang di sini. Oh, Habib pakai ini ya. Habib pakai ini. Ayo, saya Ada yang Ferry. Pernah pakai ini waktu itu karena apa ya? Karena nyanyi, karena keperluan nyanyi gitu. Si Raim juga keperluan nyanyi. Kalau ngobrol aja cuman lo doang. saya dan Habib doang. Ya udah, mau surat apa nih? Emang lu belagu ya? Saya juga tamat. Ini juga saya. Tafsir juga? Quran. Tafsir juga? Tafsir. Heeh. Surat Al-Fatihah doang tapi. Itu baca buku doang. Tapi Apa yang dijawab oleh Allah pada saat kita membaca? nah itu saya tidak tahu tuh. Ada jawabnya. Iya. Cuman saya tidak tahu. Iya, Daripada saya jawab salah-salah kan. Benar. Mama terakhir kesini ngomongin tentang lo ngeprank. Ngapain dia ngomong itu? Maksudnya Dia benci banget sama lo dan dia udah yakin pada saat dia menikah nanti lo nggak diundang. ya wah, malah bagus. Saya nggak perlu kasih amplop. Mamat kalau tidak mau undang saya malah senang. Kenapa? Acara nikah tuh capek. Terus? Jadi ya udah. nggak Berarti lo apa-apa. di hari juga capek? Hah? Waktu di hari juga capek? Senang tapi. Senang karena Kenapa? ada yang saya kerjain di situ. Mamat. Mama. Itu ide siapa sih? Ari Kriting. Ntar gue tanya Ari pasti ide lu. Serius, kalau Ari Kriting bilang ide saya berarti dia fitnah. Idenya Ari. Sekarang Cing Abdel bayangkan, Cing Abdel yang nikah, masa saya yang datang, Cing, menikah acara ini kita bikin ini, kan tidak mungkin lah. Mungkin, Saya kalau lu berusaha. mah mungkin. Tidak mungkin. Itu Kalau lu mungkin apalagi kepada Mamat. keluar idenya dari Ari Kriting. Jadi saya pikir, loh tidak apa-apa, acara-acara saya, ya sudah kalau begitu. Jadi Ari Kriting yang memulai itu, kemudian akhirnya saya membantu dan jadi pelaksana lapangan karena kan dia sibuk di ijab kabul segala macam. Jadi harus saya. Jadi terkesan di kamera tuh emang lihatnya kayak saya jahat sekali, padahal itu di belakangnya Ari Kriting yang Aktor intelektualnya. aktor intelektualnya. Memang orang Indonesia tuh begitu. Itu cerminan dari orang Indonesia tuh, prank itu tuh. Jadi ketika prank itu ketahuan, orang-orang tuh cuma nyerang pelaku lapangannya. Intelektualnya tuh padahal ada tapi nggak diserang tuh. Semuanya nyerang saya padahal otaknya Ari Kriting. Tapi Ari Kriting dianggapnya baik-baik gitu. Cerminan Indonesia sekali kan? Betul dong. Lu juga yang skenario kan yang bikin lu. Ari Kriting juga, saya tambah bumbu-bumbunya saja. Enggak, lo pasti skenario nih. Ari oke kita kerjain Mamat.
Tapi skenarionya yang bikin dia pakai baju futsal. Ari Kriting, Cing. Yang- Sampai yang bilang omong kosong, bilang kita rapat dengan MD. Itu Ari Kriting semuanya. Saya cuma telepon aja kasih tahu Mamat. Oke Mat, kita ini. Tapi semuanya sudah ini. Saya paling improv dikit-dikit lah. Tapi lo jahat ya katanya setiap yang orang yang baru datang lo jegat di si among tamu tuh di buku tamu. Lihat tuh Mamat. Kekawinan pakai baju bola. Nah kalau itu saya improv bener. Dan dia senang. Maksudnya sih bayangin ya. Kita udah kerjain teman. Kan efek dari maksudnya keberhasilan itu adalah ketika orang-orang tahu kan bahwa oh dia lagi dikerjain nih, kasihan. Kan harus gitu. Jadi kalau semua orang datang dan tidak tahu apa-apa, ya di mana efek kerjainnya? Jadi saya akhirnya berdiri di situ, siapapun yang datang, lihat tuh, Mamat datang tidak pakai baju, dia datang pakai baju futsal, gitu-gitu. Dan lo senang. Senang banget. Iya. Cing, itu karena di record aja. Aslinya mah kalau kejahatannya Mamat ke saya mah lebih banyak, cuman tidak di record. Apaan kejahatannya? Dia baik kok kalau gue lihat. Ya karena ke Cing Abdel, ke Enggak, saya mah. cerita-ceritanya mah dia ini anak baik sebenarnya gitu. Dia Tidak. Hah? Betul. Dengan Apa saya itu tidak jahat. betul lah kok. dengan saya itu jahat ya. Apa coba jahatnya? Jangan membuka aib orang lah. Enggak. Enak. Ya kita jangan sebut itu Mamat dah. Ada, tapi saya sudah lupa juga sih apa ya. Ya emang karena nggak ada. Dia mana berani sih, dia mana berani. Ada Cing. Ada, cuman kerjaan. karena sudah menjadi kebiasaan saling baku ganggu, akhirnya ya udahlah. Gue lebih percaya Mamat sebenarnya dah. Karena gue juga merasakan berak sekebunnya lo tuh kalau ini. Dia gimana sih Abdur gue tanya gitu. Dia Cing kalau abis ini pagi-pagi gimana adik gitu. Sama sama lu. Ke gue apa kabar nih Cing? Iya tapi kan saya kan dalam rangka menanyakan jadwal segala macam kan. Kan kalau dengan Mama tuh memang saya sadar, maksudnya kasihan juga dia sudah dibikin malu kan. Jadi ya seyogianya sudah seharusnya saya baik-baikin. Ada Mamat, ada bikin apa nih? Ya begitu dong. Masa saya tetap tidak minta maaf kan tidak enak. Saya tahu saya salah. Iya. Cuman lucu. Tapi dia udah minta maaf belum lu? Sudah. Dan dia maafin nggak? Sudah kemarin syuting Purba akhirnya maaf. Oh jadi Awal-awal saya WhatsApp tidak mau balas. iya katanya dia nggak mau lagi syuting Purba. Mau akhirnya. Sudah. Dia bilang udah bubar itu Melanesia. Sudah mau. Hah? Sudah mau. Makanya kita syuting Purba terakhir maksudnya terakhir kan karena hari Kriting ini kan 12 Januari kalau tidak salah ya. Iya 12 Januari. Iya 12 Januari. Iya. Kita syuting Purba terakhir itu kan 5 Januari. Ah. Terus baru syuting Purba lagi kemarin. 2 Ya berarti Maret. udah 2 bulan lewat kita di sini. 2 Maret. Hah? Udah 2 bulan lewat. Bagaimana orang Orang 12 Januari hari Kriting menikah, lu udah lama banget tuh nggak datang ke sini. Cing, abis hari Kriting nikah kan saya reading Star Vision. Reading Susah Sinyal itu. Yang saya datang ke sini, kita nyanyi-nyanyi lagu Timur itu. Iya ya. Iya dong. Iya deh. Iya deh. Ih, saya Ya udah, Purba gimana Purba? Saya merasa dijolimi. Ah? Purba begitu ya. Orang lupa doang lo ngerasa dizolimi. Lo suruh orang kekawinan pakai baju bola lo bilang nggak zolim. Iya, itu bagian dari baku ganggu. Maksudnya cerita kan. Jadi Iya. suatu saat kalau orang tanya-tanya, ih Mamat, yang mana? Gitu-gitu kan orang jadi tahu. Oh iya Yang pernah dikerjain. Iya, yang pernah Ya, dikerjain. kan sebenarnya ada memori yang lebih enak untuk dikenang. ya gitulah. Iya. Syuting Purba apa? Ya, Purba gimana? Aman. Melanesian Project. Indonesian Picture. Oh ya, picture. Aman. Kami sudah karena kami agak enak ya maksudnya 1 bulan kan 2 kali tayang Iya. doang. Cuman 2 kali tayang. Jadi hanya syutingnya dapat 2-3 episode sudah bisa Istirahat lama. istirahat lama. Ya. Sekarang udah berapa episode berarti? Terakhir tayang tuh episode 5 kalau tidak salah. Episode 5 apa episode 4 gitu. Stok ada. Stok masih ada 2 episode. Di mana ini syutingnya sekarang jadinya? Di Rumah Ari Kriting. Di Rumah Ari Kriting kita syuting Purba itu jadi adalah ruangan tengahnya dia gitu.
Ya kayak gini lah. Jadi cuman kami harus pakai busa-busa karena biar tidak gemah. Tidak gemah. Ya. Jadi lo baru sadar apa gunanya ini. Ya. Saya pikir, Iya. ya namanya saya tidak tahu ya. Saya pikir ini adalah meredam suara dari luar agar di sini tidak terganggu. Iya. Ternyata lebih kepada dia ini tidak memantulkan suara agar tidak gemah. Benar. Betul. Bukan meredam supaya suara nggak kedengeran. Tapi lebih ke gemah. Gemahnya tidak keluar. Pantulan baliknya itu ya. Itu dia betul. Karena apa begitu frekuensi lo bilang tadi apa? Gelombang suara. Gelombang suara mentok ke tembok, kalau tembok itu polos, dia akan memantulkan balik. Dia memantulkan balik. Ya. Kalau ini kena dia mantul tapi kayaknya lebih ke sembarang-sembarang gitu karena bentuknya begini ya. Mungkin dikepung jadi kayak masuk ke labirin gitu. Pinball kayak lo ya. Tak habis di situ. Iya. Tak habis di situ ya begitulah. Dan lo pakai sekarang di rumah Ari Kriting itu? Kami tidak pakai yang di dinding, cuman di bawah green screen kami kasih busa. Busa Kemudian, apa? Busa yang Busa begini. sampo. Oh, iya. Busa yang begini nih. Spons, sorry Ya, Pak. ya. Di timur namanya busa. Busa ya. Kami kasih set, baru duduk. Terus di samping-samping kiri adalah kita taruh kain-kain apa gitu. Jadi bocor dong? Tidak di luarnya green screen. Di belakangnya green screen. Iya, iya. Karena Purba pertama itu syutingnya di sini. Syutingnya di sini. Yoi. Purba episode. Makanya kalau teman-teman nonton Purba episode 1 kualitasnya agak lebih bagus daripada episode yang lain ya karena memang tempatnya proper. Anjay, proper. Iya, iya. Gimana kondisi negara nih kalau menurut lo? Ya tidak apa-apa, baik-baik aja. Lo tadi dia sempat bilang gue lagi paham-pahamnya nih, Cing. Tidak, Cing. Saya itu Gue lagi paham-pahamnya kondisi negara. Saya kan bercanda. Enggak lo, gue yakin memang lo. Bercanda saya sudah lama sekali tidak ikuti berita, tidak. Terakhir apa berita yang masuk ke telinga lo tentang negara ini? Terakhir ya. Terakhir saya ngikutin, yang saya ngikutin ya. Itu kayaknya yang ini siapa? Apa? OTT kah Sulsel. bukan? Gubernur Sulsel. Gubernur Sulsel saya tahu doang, tapi nggak ngikutin. Yang ngikutin tuh ini. OTT Hamdan. ATT. ATT. Bukan, itu OTT bukan ya yang Kemensos? Iya. OTT bukan? Enggak, Ding. Enggak OTT dia. Dia pengembangan. Bukan OTT kan? Bukan OTT. Itu yang terakhir kali kayaknya saya. Yang bansos ada pengembangannya gitu kan? Iya. Kayaknya itu yang terakhir kali saya nonton beritanya ya. Karena lu sibuk ke syuting di Anyer. Berapa hari? 37. Full. Kalau lo peran utama lo ya. Anjir ya. Tidak pemeran utama sih. Kan ceritanya tentang lo sama Ari dan Asri Welas. Iya. Ya kan? Cuman kalau saya pemeran utama saya tidak enak. Bukan pemeran utama, lebih ke karena ini kan apa sih istilahnya kalau cerita tentang ini terus kita bikin lagi cerita yang lain tapi tentang orang lain yang di situ, apa sih istilahnya? Kayak NKCTHI kemudian mereka bikin yang story of Kale sendiri. Spin off. Spin off. Spin off bukan sih? Spin off ya istilahnya ya. Iya, iya. Ya begitulah. Iyalah. Ya Jadi, tapi lo jadi peran utamanya kan? Ya lumayan lah 12 episode itu. Memang Ada terus. Ada terus. Ya iyalah. Ceritanya emang cerita tentang apa kan? Itu cerita tentang ini awalnya CTS. Susah sinyal. Susah sinyal. Ada Asri Welas. Ya. Asri Welas ini punya penginapan. Betul, di Sumba. Di Sumba. Dan pegawainya itu adalah lo berdua. Ya, saya Ari Kriting. Nah, akhirnya Susah Sinyal ini ada spin-off-nya tentang penginapan ini. Ya. Ya lo peran utamanya lah. Lo kenapa sih nggak mau banget? Asri Welas, lebih ke Asri Welas sih. Karena benang merahnya ke di dia sih. Kami cuman kami pembantu pemeran utama lah. Iya dong. Ya peran utama juga kali. Peran utama lakinya siapa berarti kalau gitu? Tidak ada. Nah ya lo berdua. Ada nggak sih peran utama ada 3? Nah saya nggak tahu tuh pemeran utama 3 tuh saya nggak tahu tuh. Bisa apa nggak. Maksudnya lazim atau tidak disebut Charlie's Angels? 3 terus tuh. Oh bisa ya. Bisa berarti. Ya 3 orang itulah. 3 orang itu. Cerita tentang 3 orang itu. Iya, begitu. iya. Di Anyer selama 37 hari, libur 5 hari berarti. Di Anyer juga liburnya?
Iya kan libur satu hari doang kan. Oh, break sehari. Ya 51. Anjay, kayak supir taksi. Apa tuh Iya, maksudnya? 51, 5 hari kerja, satu Iya. satu libur dulu. Iya, Ya. betul. Nah, 51, jadi 37 hari itu kami dapat libur 5 kali. Jadi total 32 hari syuting lah. Begitu Cing Abdel. Makanya saya tuh pengen sekali, kapan saya nih kepala 9 ya. Cuman ada tuntutan-tuntutan, kontrak-kontrak yang harus saya penuhi. anjay, belagu itu humble break itu loh. Humble break gue sambit juga loh. Emang kayak Jangan gitu dong, jangan bilang ini dong nanti. Apa? Saya jatuhnya jadi takabur. enggak, iya itu. Emang takabur itu. Enggak, saya enggak takabur. Kontrak-kontrak udah selesai nih. Iya. Apalagi yang paling dekat? Yang udah kontrak. Belum ada. Yang proses kontrak ada loh. Belum ada. Mudah-mudahan ada. Eh, Saya lagi dalam posisi optimis sama ini sih. masa depan. Iya, maksudnya saya lagi optimis kayak rezeki mah insya Allah datang ada. Udah ada yang ngatur ya. Iya, asal kita angkat tangan doa mah pasti datang. Tapi Kita usaha nggak dong. doa aja rezeki ada, masa kita doa Allah nggak kasih. Ya tapi usaha tetap harus ada. Iya. Bergeraknya tetap Iya, harus betul. ada. Makanya salah satu usaha saya bergerak ke sini kan. Saya tidak tahu ketika ini tayang algoritma YouTube bagaimana sampai ada produser Hollywood yang lihat atau apa kan. Ya kejauhan lah. Pakai ke Hollywood segala. Kalau doa jangan tanggung-tanggung Jangan dong. tanggung-tanggung, ya, Jangan iya. tanggung-tanggung dong. Iya, iya. Minta sama Allah ini. Betul. Oh, akhirnya gitu. akhirnya lo dipakai untuk kegiatan apalah Hollywood bikin film di Indonesia misalnya. Iya, bisa aja. Iya mungkin juga sih ya. Gitu. Kan, makanya itu bagian dari usaha saya datang ke Palapa. Benar. kemana. Itulah yang dibilang Menyambung silaturahmi. kebetulan itu harus kita cari. Artinya kita harus menempatkan diri kita di banyak tempat supaya pada saat kebetulan itu hadir di salah satu tempat kita ada di situ. Iya. Ya sepertinya sih kebetulan, tapi kita tempatkan diri kita di banyak tempat. Iya. Kalau gitu abis ini saya kemana ya? Iya. Ada lagi. Sebenarnya ke YouTube Deddy Kobuser sih lebih banyak. lebih banyak penontonnya. Saya belum pernah diundang ke sana. Lo kalau diundang Oh. sama Deddy Kobuser, lo mau nggak? Mau, tapi saya bingung mau ngomong mau Ya kan bicara tinggal apa. ditanya kalau Deddy Kobuser. Dia pasti nanya, enak. Lo Iya. tinggal menjawab. Iya, tapi bagian apa dalam diri saya yang ditanyakan? Karena kalau mau berbicara timur semuanya sudah terwakilkan di waktu Om Ded ini wawancara Bang Ari. Sudah terwakilkan di situ sih menurut saya. Mulai dari stand up komedian timur mengolah materi, apa-apa sudut pandangnya itu semua sudah terwakilkan di situ. Jadi kalau saya diundang ke situ, saya bingung kira-kira apa yang dia mau gali dari saya, orang saya tidak Ya lo nggak usah bingung. tidak ada karya apa-apa. Kalau yang bingung, yang bingung mah Deddy. Ya harusnya dia yang bingung ya karena dia yang bikin pertanyaan. Makanya karena dia bingung mungkin jadinya mungkin dia tidak kenal saya juga. Jadi. Iya. Nah, kenal lah. Ada undang Abdul. Gila, siapa sih yang nggak kenal? Ari Keriting. Iya betul sekali. Iya. Dengan segala. Saya udah sempat tanya gini. Gak usah lah Cik Abdul kok jadi puji-puji saya. Aduh, jatuh langsung jatuh. Oke. Dengan segala sepak terjangnya Ari Keriting pasti banyak. Iya orang pasti tahu. Tapi pasti orang ngomong Ari Keriting, yang ada di benak orang itu, top of mind orang itu pasti siapa yang akan lo ingat begitu nyebut Ari Keriting. Itu biasanya Abdur Mamat. Gue ya, kalau gue. Bukan dukun. Kok dukun? Top of mind. Ada keriting. Wah dukun. Bukan. Enggak, kok dia dukun sih? Bukan ya? Bukan dong, emang dia ngedukunin siapa? Gak tahu. Wah kacau lo ya. Lo Nggak kacau tahu. lo ya. Enggak, Bang Ari itu biasa bercanda begitu. Wah kacau lo bener. Apa sih? Kok lo Kacau apa sih? Dukun yang mana tuh bisa segitu bagusnya? Iya. Dia masih nonton, dia marah-marah. Biar. Iya. Nah itu. Iya. Apalagi tadi, habis dari Corbuzier. Tanya lagi terus. Gila. Untuk mengisi kekosongan ini. Enggak kan waktu udah beberapa kali kita ngabdur. Ya. Perjalanan hidup lo tuh selalu Belum selesai, belum Ci. selesai karena banyak lo terlalu lebar Bukan, ngapa-ngapain. Cing Abdel yang tanyanya kemana-mana. Sekarang tuh baru selesai, baru sampai di kompetisi suci. Iya, baru sampai suci. Orang mah sekali ngobrol aja udah kelar dari awal dia mau masuk stand up sampai akhirnya dia berhasil di kompetisi atau gagal di kompetisi. Nah, lo baru
Udah berapa? Ada 7 kali nih ngobrol sama lo. Suci kok belum ada ceritanya. Nah ini masuk Suci nih. Iya, masuk Suci. Berbicara dengan juri Suci juga nih. Luar biasa. Kebetulan gue juga sekarang jadi juri Suci 1X. 1X, Suci 9. Suci 9. Dan lo ada di Suci? 4. 6 tahun yang lalu berarti. Iya, 2014. Iya, 7 tahun yang lalu. Ya, Suci 4 tuh 2014. 2014. Suci 4 2014 itu saya audisi Surabaya, terus lolos. Terus? Tapi waktu saya audisi itu ya, saya lupa, cuman kayaknya Gimana sih? saya lupa, kayaknya di videonya masih ada. Tapi saya kayaknya cuma Om Indro yang ketawa, Radit nggak ketawa tuh. Lo masih muda begini udah lupa. Tahu nggak kalau lupa itu? Kenapa tuh? Lupa itu tuh bukan masalah daya ingat lo kurang ya. Cuma lo menempatkan memori itu di otak lo di tempat yang susah dipanggil. Jadi lama gitu loadingnya. Iya, maksudnya kadang kita merasa... Lo udah menikah kan? Sudah. Tahun? 2008. 3 tahun. 3 tahun lah ya? Yang lalu. 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun 2021. Iya, 4 tahun yang lalu. Ini 2018. Gimana sih lo? 2018? Anak saya umur 2 tahun masalahnya. Ya udah 3 tahun berarti? Iya. 3 tahun. Tanggal 26 November. 26 November. Di mana waktu itu akad nikahnya? Di rumah istri. Di rumah istri. Pakai baju apa? 25. Iya, oke. Pakai baju apa? Pakai baju putih. Pakai baju putih. Abis akad nikah lo pergi kemana? Habis akad nikah ke kamar lah, kemana? Ke kamar. Iya. Langsung ke kamar rumah istri. Di istri. Iya, kan rumah istri di situ. Ke kamar, saya ganti pakaian karena saya mau sholat Jumat. Karena itu akad kami Jumat pagi. Itu bisa lo jawab dengan lancar 3 tahun yang lalu. Karena lo nempatin itu di tempat yang gampang dipanggil. Itu coba sekarang gue tanya. 3 minggu yang lalu apa yang lo lakukan? Ya syuting. Iya, apa detailnya? Lo sampai mau ganti baju, mau sholat Jumat, lo apa? Saya nggak tahu tuh, saya syuting apa. Karena itu lo menempatkan memori 3 minggu yang lalu di tempat yang gampang, yang susah dipanggil. Lo anggap itu sesuatu yang nggak penting. Jadi sebenarnya bukan lupa. Ada caranya. Tapi menurut saya sih lebih ke kita itu gampang memanggil sesuatu yang kita anggap penting. Nah itu makanya. Jadi 3 minggu yang lalu saya nggak ngerasa itu penting. Yang hal penting yang harus saya ingat. Jadi orang bilang kayaknya lupa. Padahal bukan lupa. Itu tetap ada di situ. Tapi lo susah panggilnya. Ada caranya untuk melakukan itu. Gimana tuh? Nah itu gue lupa. Dari tadi gue tunggu itu, Dur. Dari tadi gue tunggu itu, Dur. Aduh. Kelamaan kesana kemari. Bilang dong kalau itu lagi setup joke. Iyalah. Kan saya nggak tahu. Saya pikir Cing Abdel habis baca buku neurologi atau apa nih. Ya ampun. Ya oke. Itu pun Cing Abdel lupa. Iya, karena gua anggap itu nggak penting juga metodenya gitu. Jadi saya pikir orang ini sebulan nggak ketemu lagi baca buku apa gitu. Oke, Suci. Akhirnya lo lolos ke Jakarta dari Lolos Surabaya. ke Jakarta. Oke. Lolos ke Jakarta kami 20 orang. Hah, bukannya 16? 20. Kemudian ada pre-show. Pre-show. Sebelum show. Selama berapa banyak? Dari 1 kali doang pre-show. Gugur 5. 20 orang, 4. Jadi Pre-show. 20 orang. Padahal pre-show itu tapi show itu ya? Saya nggak ngerti ya, maksudnya. Pre-show itu kan pre itu sebelum kan? Sebelum show itu show. Pre-show artinya? Sebelum show. Sebelum show, tapi dia show. Lo show. Show sebelum show. Dibagi 2 tim. 10-10. Yang dari sini keluar 2, yang dari sini keluar 2. Jadilah 16 finalis. Baru disebut 16 finalis. Jadi 20 itu belum disebut finalis. Karena masih pre-show. Masih pre-show. Setelah dapat 16 orang barulah finalis Suci 4, season 4. Lo ada di situ. Ada di situ. Terus sistemnya gimana waktu itu? Sistemnya 16-16-nya tampil. 16-16-nya digabung. Digabung. Ditampil 16, diambil yang paling buruk, dibuang. Dieliminasi. 3 menit. 3 menit. Tampil 3 menit, tapi secara syutingan
16 digelontorin tuh. Tapi di syutingannya jadi 2 kali tayang. Di syutingan lagi, di tayangan 2 kali tayang. Di syutingan sekali. Part 1, part 2. Ngerti gak sih orang tua gini, ya Allah. Susah. Maksudnya Tidak. ininya si komikanya jadi dia 2 kali tayang, 2 kali dibagi 2 gitu. Di tayangan. Iya. Di tayangannya dibagi 2. Oh, jadi satu tayangan satu episode 8 orang. Iya, tapi di dalam syutingan kami 16-16-nya langsung tampil, langsung eliminasi. Nah, waktu di tayangan baru 8 komik bersambung. Belum ada proses eliminasi. Belum ada. Oh. Lanjut lagi minggu depan tayangannya. Oh. Komik ke-9 sampai 16 baru ada proses eliminasi gitu. Oh. Jadi secara tayangan 2 kali. 2 kali, 1 kali syuting tapi 2 kali tayang. Betul. Untuk 2 episode. Betul. Iya. Jadi tidak dibagi kelompok. Itu terus sampai kayaknya mulai dari 13 besar mungkin baru jadi 1 tayangan doang. 13-13-nya. Iya. Oke. Sampai eliminasinya tuh. Pokoknya kami sampai di 10 besar apa 9 besar gitu baru dapat waktu yang 1 orang 5 menit. Oh. Sebelum itu tuh 3 menit. Sekarang 4 menit tuh kalau nggak salah. Sekarang 4 menit ya? Iya. 4 menit. Nah, itu terus akhirnya terus sampai final saya. Berdua sama David. Sama David. Kenapa lo kalah dari David? Saya kalah. Lo cukup dijagokan lah waktu itu. Komika cerdas dari timur dengan materi-materi yang brilian dan tajam, tanggon dan terengginas. Kayaknya saya terlalu politik deh yang waktu kan 3 kali tampil. 1, 2, 3 di tampilan kedua tuh terlalu politik kayaknya, terlalu. Ya kan kalau lucu berarti nggak lucu. Iya, kayaknya orang lebih banyak tepuk tangan daripada ketawa. Oh. Lebih kayak, wow. Apa sih waktu itu politiknya? Lagi ngomongin apa? Yang saya bawa Rima Kapal Tua itu. Iya, apa sih ininya? Isinya? Beatnya salah satu beatnya. Isinya itu kan rima panjang. Itu kami kan waktu tampil 3 kali itu setiap ininya masing-masing 6 menit. Iya. Jadi materinya harus 18 menit lah. Iya. Tapi beda-beda tema kan. Nah, yang kedua itu saya bawa Rima Kapal Tua itu. Rima Kapal Tua itu cuma materi lama, saya sudah bikin lama gitu. Nah, itu tuh rimanya doang 5 menit. Rimanya aja? Rimanya artinya aja. Belakangnya tetap sama? Hah? Rima itu apa sih? Iya, yang AA. Iya. Rima A itu, kapal tua lah. Bloknya belakangnya A semua? Iya. Dan lo tuh berarti harus hafal banget dong? Iya. Pantesan lo hafal 30. Tapi saya hafal karena itu kan materi lama. Itu materi bukan saya bikin pas di Suci, Cing. Sudah dari lama, sudah dari zaman stand up Malang saya sudah bikin. Saya bikin gara-gara saya lihat Om Sam waktu bawa materi dia yang TV. Gitu juga tuh, main rima gitu juga tuh. Belakangnya I semua? I semua. Saya menonton TV hari ini ganti. Nah, sambil mandi, ada politisi jual janji, ganti. Gitu-gitulah pokoknya. Bagus banget lah. Nah, saya gara-gara nonton itu, saya nonton di waktu Om Sam jadi ini deh, jadi guest star Sun di Malang. Terus saya beli buku Kelakar Tanpa Batas itu. Di bukunya juga ada. Nah, dari situlah saya lihat polanya, kemudian saya bikinlah Rima A tapi tentang Presiden Indonesia 1 sampai yang waktu itu SBY sampai 6. Gitu. Nah, itu tidak bisa dipenggal kan. Yeah. Jadinya saya nggak pernah bawa itu di show-show sebelumnya. Yeah. Nah, begitu di show yang itu 6 menit, saya lihat, oh Rima saya 5 menit nih. Bisa dong saya bawa. Jadi saya tuh 5 menit itu kebanyakan orang tepuk tangan, tawanya kurang. Jadi menurut saya sih ya wajar kalau David yang juara. Kan kalau David tartor gitu. Berarti lo ingatan lo kuat ya, karena ini di bulan-bulan yang lalu saat di sela-sela syuting Susah Sinyal The Series, Abdur ini upload di IGTV. Apa tuh? Hafal, ya, sok-sokan lo apa lo gue gak jadi dan ini. Saya nggak enak nih ngomongin ini, saya jadi Habib lagi di sini. Nanti. Dia mengupload di IGTV-nya hafalan dia juz 30. Bukan hafalan saya. Bukan berarti saya sudah.
Kalau begitu seolah-olah kayak saya sudah hafal terus saya lagi ngapal itu sebenarnya. Tapi kan dia gue sih lihat lu bener semua. Iya betul. Maksudnya saya sudah hafal, saya lagi hafal, sudah hafal, saya upload gitu. Bukan berarti sebelum saya sudah hafal-hafal dari zaman lama, enggak. Berarti itu baru hafal lo. Baru hafal. Maksudnya lebih inilah yang gue bilang itu humble break nih. Bukan. Emang kupret ini. Bukan dong, kan juz 30 itu kan juz surat, bukan saya meremehkan, bukan. Ya, pendek lah. Surat-surat yang sering kita dengar di taraweh, di mana. Jadi ketika kita ngapal kayaknya menurut saya sih nggak terlalu sulit karena ayat-ayatnya sering kita dengar gitu. Iya. Ya tapi tetap aja lah sulit. Buat gue juga itu luar biasa gitu. Tapi lu menghafalnya satu surat. Ini deh. Yang sering dibacakan pada saat sholat Jumat. Al-Ghoshiyah. Al-Ataka. Ya, Ghoshiyah dengan ala-ala. Ala-ala. Sabihisma. Itu sebelumnya lu udah hafal? Belum hafal. Di sela-sela syuting lo hafalin? Hafalin di sela-sela syuting. Subhanallah, Masya Allah. Kan tidak. Masya Allah. Kan syutingnya kan tidak pagi ketemu pagi, Ci. Iya. Nggak pagi ketemu pagi. Tapi lo lakukan itu di sela-sela kerjaan lo. Iya. Sebenarnya orang pun semua bisa menghafal sebenarnya dengan kesibukan kita yang kayak begini. Saya tidak tahu sih. Cuman saya punya motivasi sendiri karena saya tuh di Desember tahun lalu waktu saya pulang habis dari sini lah pokoknya. Pokoknya kita habis terakhir yang saya makan di sini tuh. Kan saya pulang tuh ke Malang. Yang baru balik lagi Januari itu. Saya pulang ke Malang itu sepanjang kan saya bawa mobil sendirian tuh. Sepanjang tol dari Sawangan sampai Malang sana. Nah, itu saya tuh muter musik sampai saya bingung lagu apa lagi ya yang saya tahu gitu. Terus kemudian saya kayaknya sampai di Ngawis itu saya ngerasa kayak apa lagi ya yang bisa jaga biar saya tidak ngantuk gitu. Karena lo nonstop. Iya nonstop. Paling berhenti di rest area doang. Karena tolnya udah nyambung kan. Dari Sawangan keluar Malang. Kalau lagu saya kan bisa ikutin jadi bisa jaga konsentrasi saya biar tidak mengantuk. Nah lagu semua sudah apa lagi ya. Terus saya pikir apa yang saya bisa dengarkan dengan konsentrasi. Saya bilang, ceramah kayaknya. Kalau ceramah kan saya dengerin tuh. Nah, akhirnya saya... Lo gak ada kepikiran wawancanda gitu? Lo mau dengerin? Enggak ya? Ya udah gak apa-apa. Kan Oke. di situ. Ya, oke. Lagian YouTube, Cing, itu bukan Spotify kan. Iya deh, udah. Kalau banyak alasan lo. Bukan. Kalau di tol... Cing Abil ini gak pernah jalan di tol jauh-jauh sih. Pernah, gue sering. Jalan tol kalau jauh-jauh itu... Kalau kita buka YouTube dia nyendat-nyendat karena kayaknya sinyal ngejar kita kan. Susah. Beneran sih. Kayaknya dalam pikiran saya kayaknya sinyal tuh pada ngejar kita di tol. Jadinya kayaknya emang di depannya kagak ada sinyal. Jadi dia mau masuk ke HP kita udah jalan. Mau masuk dia udah jalan gitu dalam pikiran saya. Makanya nyendat-nyendat kalau kita buka YouTube. Paling enak Spotify. Iya. Ya kan sama pakai sinyal juga. Tapi Spotify kan datanya rendah lah kan Bang kan. Kalau suara doang datanya lebih rendah. Kalau lo mau di YouTube rendah lo bisa pakai rendah itunya apa? 140p. Iya, yang paling rendah aja. Suara jalan. Agak ribet tapi. Iya dong, agak ribet udah lo. Harus skip ad lagi. Skip. Aduh. Wah, bisa kecelakaan kita kalau gitu. Spotify. Oke, Spotify. Lo dengar ceramah? Saya dengar Ustadz Hanan Ataki. Oke. Itu. Wah, enak. Enggak gue sebenarnya di Spotify juga ada wawancanda. Trending iya. 120 loh gue. Masa sih? Iya, lo lihat coba. Lo lihat dah. Masa udah ada? Ada 100. Waktu saya pulang itu belum ada kali. Lo mah emang ada aja lo. Coba lo lihat. Urutan keberapa di top chart? Gimana? Ini apa nih? Search. Nah, kok begitu sih ini Spotify? Home. Ya Allah. Apa? Ini search. Nah, itu kok begitu? Nah, ini apa nih? Podcast. Top chart mana? Ini podcast chart. Ada podcast top podcast Indonesia. Dari 200 truk. Emang paling bawah sih. 200 sampai 200. Iya, tapi di 120-an kalau nggak salah. 120-an. Coba lihat terus. Itu 100 berapa? 126. Iya, lagi masih ke atas.
Terus tuh. Abdul Ahrian. Iya. 119. Nah, ada sebenarnya. Oke, saya follow dulu. Jarwo Kuat, Viko Fariza, Helmi Yahya, Dau Separo, Coki Pardede. Nggak ada Abdul Arsyad, ya Allah, ya Allah. Benar-benar. Boris Bokir loh ada. Marcel, Iwaka, Awe, ada Hifsi, Rispo, Rigen. Abdul Rahim Arsyad nggak ada, ya Allah. Ih, terakhir Ari Kriting loh ada di sini. Abdul Arsyad nggak ada. Karena gue cuman ngupload yang sudah di-convert ke audio. Bagian convert audio, Dion. Lo jangan salahin gue. Berarti Dion yang Oke, berarti ada ya? Ada. Mantap. 119 loh, lumayan loh. Dari Lumayan. 200 top podcast Indonesia, gue ada di 119 loh. Lumayan. Ya lumayan lah ya. Ya jadi kalau mau dengerin podcast ada gue. Ada ya. Di Spotify. Abdel Ahrian, tulis aja gitu. Abdel Ahrian. Iya. Harusnya dikasih ini, Cing. Apa? Album. Maksudnya? Kan kalau musisi, misalnya Gigi, tag. Ada 7 albumnya tuh, diskografinya tuh. Oke. Nah kalau Cing Abdel kan banyak kontennya. Enggak, itu cuma yang wawancanda. Iya bikin satu folder Wawacanda. Satu folder lagi Ngabdur gitu. Oh iya nanti gue iya. Ah, iya arahnya ke situ iya. Oh, lama banget. Tapi katanya mau bikin WIT, Wawancara Indonesia Timur si Mamat. Oh, Mamat mau bikin di sini. Iya. Ikut-ikutan aja dia tuh ya. Iya tapi namanya oke juga jadi WIT WIT. loh. Wawancara Indonesia Wawancara Timur. Indonesia Timur. Iya. Udah tadi sampai mana itu? Saya dengar Hanan Ataki. Tapi rokok lo kok belum datang-datang ya? Makanya nih belum datang-datang nih. Bentar ya. Udah nggak apa-apa dong. Enggak selalu dong, aja biar enak gue ngerokok lo ngerokok. Iman mana? Udah belum? Man? Udah disuruh beli Udah belum? rokok? Udah beli belum? Mana? Ya Allah ya Robi. Dari tadi. Iya emang lagi syuting buat syuting, Man. Makasih banyak, Cing. Udah dari tadi sebenarnya, Dur, karena gue udah siapin. Nah, jadi begitu, Ya. Cing Abdel. Ya. Saya mendengar Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki. Kemudian Ustadz Hanan tuh ngomong begini, ada di, saya tidak tahu itu judulnya yang mana. Pokoknya kan Spotify kan, jadi habis lanjut lagi gitu. Nah, di salah satu itu dia bilang gini, kita tuh harusnya tuh setiap orang itu harus punya cita-cita dalam hidupnya untuk hafal Quran. Oke. Nah, terus dia bilang gini. Nah, tapi jangan bayangkan kayak anak pesantren yang 6 bulan hafal, 3 bulan hafal. Kan kita bukan anak pesantren yang tiap hari bisa baca gitu. Kan ada kerjaan-kerjaan lain apa gitu. Bikin aja targetnya itu 6 tahun lah, 10 tahun, gitu-gitu. Terus saya pikir, ya masuk akal juga sih. Kalau saya target 10 tahun taruhlah, saya umur 32. Paling tidak di umur 42 saya hafal Quran nih. Lu baru 32 lo, Cuk. Mudah kan? Ganteng sekali saya kan. Kan 88, Cing, 30 tahun. April ini 33. Iya. Iya, ini masuk tahun ke 33, tapi belum 33, 32 masih. Berarti lo belum sayang adik kakak. Karena 33 sayang adik kakak. betul. Oke. Berarti lo masih dalam sayang ayah nih, 22. Betul, Ya. 32, Iya, betul. Belum, aduh. Ya. Cerdas banget ya orang-orangnya, ya Allah. Nah, begitu. Jadi kasih target gitu, target. Misalnya kalau 10 tahun, berarti setahun 3 juz. Masa setahun nggak bisa 3 juz? Cing Abdel lagi. Ustadz Hanan ngomong gitu. Terus saya mikir, sepanjang jalan saya mikir, ya benar juga ya. Maksudnya masa saya nggak bisa gitu. Nah akhirnya langsung lo setel itu. Nah, terus saya Mission akhirnya, Pro. saya berniat untuk, karena itu pas bulan Desember juga, saya berniat 2021 mulai Januari coba gitu. Nah, saya itu pasang target, kayaknya 10 tahun, tapi kan maksudnya 1 tahun Itu diapain sih, Dur? Gini biar dia tidak, gini loh. Nah, biar, simpel kan. Kalau ini kena AC apa dia terbang-terbang nanti si plastik ini. Itu loh, Cing Abdel. Oh, Jadi iya. rapi gitu. Nah, saya pikir kalau setahun 3 juz, maksudnya saya pasang target jangan yang mudah-mudah dulu lah. Kayaknya kalau setahun 1 juz, 1 tahun 3 juz, kayaknya mudah deh. Saya mikirnya gitu, maksudnya. Kan 1 juz 10 lembar, kalau 30 lembar 1 tahun 365 hari, kayaknya terlalu mudah. Saya coba setahun, coba 6 juz.
Setahun 6 juz berarti saya butuh 5 tahun doang. 5 tahun hafal Quran nih, setahun 6 juz. Nah setahun 6 juz berarti saya 6 juz 12 bulan. Berarti 1 bulan, 2 bulan saya 1 juz. Iya. Januari, Februari, juz 30. Maret, April, juz 29. Gitu-gitu. 5 tahun kayaknya bisa deh. Nah sekarang lo udah juz 30. Juz 30. Sekarang saya masuk juz 29 udah nih. Juz 29 surat ketiga. Juz 29 itu ada 10 surat. Saya baru nyampe surat ketiga. Lagi dalam surat ketiga. 7 surat lagi. Pokoknya targetnya kan April, akhir April juz 29 sudah selesai. Iya. Gitu. Tapi ini lagi azan dulu ya. Iya, Di break dulu ya. Udah? Oke, kita lanjutin lagi. Tadi sampai juz 29. 29 lo akan lakukan di bulan Maret dan April. Maret dan April. Ini udah Maret lo? Iya. Lo udah mulai? Sudah sampai surat ketiga. Kan juz 29 ada 10 surat. Iya. Nah itu lo dari surat, kan berarti lo mulai dari apa sih? Apa maksudnya? Kemarin itu? Dari Anas? Al-Fatihah? Dari ini. Anas? Dari Amma Yatasa'alun ini apa iya. ya? Allahu Akbar. Surat itulah? Anaba. Sampai ke Anas. Sampai ke Anas. Berarti lo dari awal juz 29. Nah, dari Al-Mulk. Ya. Al-Mulk sudah. Tapi juz 29 memang awalnya awal surat. Iya. Juz itu memang begitu? Enggak kan? Tidak. Ada juga yang di tengah-tengah surat ganti juz. Iya. Ganti juz. Kan Al-Baqarah kan sampai 3 juz. 3 juz, ya. Oke. Tapi kalau yang 29 dimulai dari surat Al-Mulk. Setahu saya juz 28 pun begitu. Oke. Awal pertama surat baru. Nah ini baru sampai 3 surat. Al-Mulk, kemudian Nun, Al-Qalam, sama satu lagi, sekarang lagi Al-Haqqah. Nun itu Al-Qalam ya? Al-Qalam. Al-Qalam. Nama suratnya Al-Qalam tapi Awal mulanya ayat Nun. awal Nun. Satu huruf, Nun. Satu huruf. Yang kalau Habib Hussein bilang itu Nun itu apa namanya? Termasuk huruf yang awal diciptakan katanya. Titiknya itu. Gitu. Maksudnya titik atas itu? Titik atasnya itu. Terus Nun kan begini. Tempat untuk menyangga titiknya katanya. Lo lihatlah di Habib Dancing. Ada tuh. Ada bahasan tentang titik huruf ba dalam bismillah. Bahasanya satu kitab katanya. Huruf ba doang? Huruf titiknya. Titiknya? Iya. Oh, titik huruf ba yang di bawah itu? Iya. Kata yang ada di Habib Dancing. Ummul Quran itu, ibunya Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah katanya. Ibunya Al-Fatihah itu bismillah katanya. Ibunya bismillah itu huruf ba. Ibunya ba itu titiknya. Nah itu. Itu dijelasin, makanya lihat di Habib Dancing. Karena kalau nggak ada titik, dia nggak jadi apa-apa itu. Di perahu. Iya, hanya sekedar lengkungan aja. Lengkungan aja, benar. Yang membuat itu jadi bermakna titiknya. Kalau di bawah jadi ba, di atas jadi nun, kalau 2 jadi ta, kalau 3 jadi sa. Ya, kalau 2 di bawah jadi ya. Iya. Iya ya. Gitu ya. Ya saya nggak tahu. Iya benar. Huruf-huruf Arab. Kalau gitu doang nggak ada ya, nggak ada huruf yang lengkung gitu doang, nggak ada ya. Ya. Kan bahkan kadang ba itu tidak lengkung, dia lurus titik kita tahu itu ba. Iya. Ya kan, berarti yang penting adalah titiknya. Tapi kan kalau mau nyambung mau ke ba pasti ada kata sedikit. Iya. Maksudnya walaupun akhirnya tidak dilengkungkan. Iya, walaupun tidak begini gitu. Dia kadang Datar. kalau teman-teman saya yang pesantren, kalau pelajaran agama gitu kan, mereka kan nulis tuh. Mereka tuh nulis pakai bahasa Arab, mereka tuh jago banget dah. Ya itu kadang baknya itu cuma nggak ada segini, titik itu ba. Ba itu maksudnya gitu. Iya. Mungkin ada cara-cara penulisannya tersendiri ya. Iya. Ya, gitu. Berarti 20 juz 29 ini lo akan habiskan dalam waktu 2 bulan, Maret dan Insya April. Allah. Sekarang udah 3 Maret dan 3 surat udah lo hafal. Karena juz 30 kemarin itu saya bisa selesai di pertengahan Februari. Oke. Jadinya pertengahan Februari ke akhir Februari itu saya pakai buat hafal
udah masuk juz 29. Iya, itu lo one take ya di IGTV itu. Tidak. Ulang-ulang. Karena Tapi yang bagus yang lo ambil. ya, karena saya takut orang ini menjadikan itu patokan bacaan. Walaupun saya sudah bilang ya, tapi kan orang kita ini kan jarang baca ya, jarang baca caption ya. Jadi saya takut itu menjadi patokan orang membaca sebuah ayat gitu. Saya takut salah. Walaupun memang sudah segitu pun masih ada yang salah, saya sadar. Walaupun waktu saya upload tuh saya sudah sadar ayat ini salah nih. Dan lo kasih note gak? Enggak. Kasih note. Ini gue di sini salah gitu. Iya. Oke. Ini di sini saya salah nih. Nah gitu jadinya saya berusaha untuk, jadi habis saya rekam, saya putar, saya sambil lihat Al-Quran. Salah. Ternyata yang di ayat ini salah nih. Saya coba lagi. Yang masukin ininya, yang edit lo juga itu? Sendiri? Iya. Apa kuku? Saya ngedit pakai HP doang. Yang masukin surat-suratnya juga? Iya. Copy paste dari Muslim Pro. Oh, tapi lo tajwidnya bener ya? Emang lo mengerti tajwidnya juga? Idgham biguna, idgham bilaguna, iklan. Nah, saya tuh tahu bacanya, tapi saya tidak tahu namanya. Istilahnya. Saya tidak tahu namanya. Iya. Jadi paling yang saya tahu 4 itu ya. Idgham, ikfa, iklab, idhar. 4 inilah. Tapi kalau orang tanya, Abdul matobi'i yang mana? Saya tidak tahu matobi'i yang mana. Saya tidak tahu. Tapi insya Allah kalau dikasih lo ngerti bacaannya, saya tahu cara bacanya. Cuman saya tidak tahu. Lo belajar di mana waktu itu? Di TPA, Cing. Karena saya tidak pernah pesantren kan. Jadi belajar baca Quran itu dari TPA waktu SD. Habis itu SMP masih. Pokoknya saya sampai TPA tuh sampai kelas 3 SMP masih. SMA sudah tidak TPA lagi. Nah, diasahnya dari tadarus habis taraweh. Jadi bulan puasa, di kampung saya itu habis taraweh kita tadarus bersama dengan imam. Pokoknya tetua-tetua lah. Gantian? Tadarusnya bareng atau gantian? Ganti-gantian, baca satu-satu ayat. Iya. 1 juz, pokoknya setiap malam 1 juz. Nah dari situ saya kebanyakan dapat ilmu itu dari situ. Jadi ketika saya baca, kan yang ngoreksi itu imam-imam. Pokoknya tetua-tetua lah di situ yang udah tua-tua. Jadi kalau dikasih tahu ini oh begini. Itu kadang-kadang di TPA dulu kan baca asal baca aja kan. Iya. Dan mungkin karena guru-guru mengaji kita tuh kan menjaga semangat kita juga kan. Kalau terlalu banyak disalahin kayaknya kita lari gitu. Iya. Jadinya nggak apa-apa deh. Jadi disitulah di tadarus itulah saya jadi makin tahu. Makin paham lagi, maksudnya makin tahu lagi ketika kuliah di Muhammadiyah Malang. Ada juga pelajaran itu? Ada. Mata kuliah itu khusus mata kuliah itu? Tidak ada sih, cuman di namanya AIK. AIK itu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah sebelum masuk kelas AIK itu kita ada tes mengajinya. Jadi kelas AIK itu ada 3 kelas. Kelas mutakodimin, mutawasitin, satu lagi apa gitu. Pokoknya ada 3 kelas gitu. Kita tes mengaji dulu apa segala macam, orang dosen-dosen di sana lihat, baru kita masuk di kelas yang mana gitu. Dan lo dapet di mutakodimin. Artinya apa tuh? Ngapain Saya itu? tidak tahu. Nggak mau ngapain itu ini? Artinya sudah agak lancar. Itu level. Oh itu level ya. Jadi kalau yang dapat kelas mutawasitin misalkan, berarti dosen-dosennya tahu ngajarnya harus dari mana gitu. Iya. Nah saya dapat mutakodimin sama teman-teman yang dari pesantren-pesantren. Berarti lo udah ada di level yang paling tinggi itu, mutakodimin itu paling tinggi? Iya di Unmu. AIK. Ya, di AIK itu. Di AIK itu. Nah di situ ditambah lagi dengan teman-teman saya dari pesantren. Jadi ketika saya baca di kelas itu, mereka ikut ngoreksi. Jadinya, jadi saya paham. Gini. Dan nempel sampai sekarang. Iya, termasuk kayak potong-potong ayat. Maksudnya potong-potong ayat? Potong-potong ayat itu misalnya berhentinya di mana? Napas kita kan tidak sama. Saya kalau ngikutin napasnya, kan kalau saya suka dengar di Spotify gitu, kalau tidak bisa baca gitu, maksudnya bingung ayatnya ini bacanya gimana ya. Saya lihat dengar di Spotify gitu. Nah itu kadang imam tuh kan satu ayat begini bisa dihabisin sendiri gitu. Nah saya tidak mungkin. Nah tapi saya potong di tengah nih, gimana ya cara potongnya? Iya, berhenti di mana ya yang pas? Supaya
secara arti juga Tidak, iya. Iya. Nah, itu teman-teman yang kasih tahu, jangan berhenti di situ, Dur. Itu satu kata tuh, satu frasa. Biarnya rumah sakit, nggak boleh berhenti di rumahnya, harus di sakitnya berhentinya gitu. Iya. Ya gitu-gitulah. Iya. Ini lo ngikuti apa yang dikatakan Aldi Taher, ngaji, rekam, upload, posting. Ngaji, baca posting. Rekam posting. Gimana? Baca rekam posting. Rekam posting. Lo ada sedikit terinfluence oleh itu nggak? Tidak sih, saya lebih ke karena saya dengar Ustadz Hanan itu sih. Yang benar-benar di perjalanan itu saya nggak tahu sih namanya, kayaknya hati lagi itu lagi enak mungkin ya. Jadi kalimat-kalimat Ustadz Hanan tuh masuk ke telinga, ngerakin hati gitu. Jadi saya pulang tuh kayak iya ya, berubah ini saya pengen hafalah gitu. Karena saya tuh kan punya cita-cita kayaknya seru ya kalau punya anak hafal Quran gitu. Cuman saya mikir kayak kalau nunggu anak saya dulu, kenapa nggak mulai dari saya aja gitu? Toh saya belum tua-tua amat gitu. Nunggu Mada masih lama ya? Iya, nunggu Mada masih lama. Dan belum tentu dia mau juga, walaupun saya berhasrat, bercita-cita dia bisa apa. Cuman kan kita nggak tahu anak kalau udah gede, sukanya gimana gitu. Iya. Gitu, Cing Abdel jadinya. Ya, lo udah melakukan itu hal yang luar bioskop kalau menurut gua. Luar bioskop, karena tidak beli tiket. Iya, di luar bioskop lo melakukan itu. Dan jadi banyak panutan, lo jadi banyak orang yang memanuti diri lo. Oh, Abdur bisa, kita juga harus bisa gitu. Nah, iya, cuman saya tidak tahu kan istiqomah saya sampai mana gitu. Ya, saya berdoa. Tapi kalau gue lihat sih dari cerita-cerita lo memang teguh memegang janji lo pada diri sendiri ya. Tidak janji pada orang lain. Kenapa beloknya ke sana sih? Ya ya kan. Karena kan bisa maksudnya saya lihat, kayaknya masih bisa didiskusikan dengan orang ini gitu. Iya. Kan dengan Cing Abdel, saya nunggu gitu. Saya takutnya saya datang. Enggak. Kalau gue sekarang sih gue yang nunggu malah. Terus karena lo tanggal 3, oke gue ini udah tanggal 3 nih. Ya gue diem aja dah. Terus saya mikir, enak, kayak makanya saya tadi sempat mikir gitu. Saya mikir kayak apa Cing Abdel nggak enak ya hubungin saya kalau nanyain ya. Makanya saya saya tanyain lah. Baru bangun tidur siang itu 3:30. Sudah 3:30 gitu. Nah saya bilang, Cing jadi nggak nih? Gitu. Jadi dong, gue udah di rumah, gue bilang gitu. Iya gitu. Akhirnya saya mandi lah. Iya. Nyampe sini. Itu sampai lu nggak gue masukin agenda. Tanya aja si Dion. Karena gue udah nggak mau masukin agenda lu, bener. Jadi saya itu nggak ada di agenda. Nggak ada di agenda. Nggak ada gitu. Saking gue udah nggak percayanya sama lu. Kalau datangnya ayo, kalau nggak datang ya udah. Iya gitu. Iya, kayak gitu. Bukan jahat, emang itu dari pengalaman. Gitu. Tidak, saya tepati. Cuman tadi emang bangunnya 3:30 aja gitu. Padahal kalau dari tadi siang bisa banget gue orang di rumah dari siang. Iya kan, saya kan tidak tahu kan. Iya. Ada dengan Ustadz Dasat Latif. Saksikan Barakallah di SCTV. Ustadz Dasat Latif. Favorit itu. Iya. Lucu terus. Iya. Lucu terus. Dan keren. Bahasanya juga keren. Terus. Iya. Ini udah berapa menit jadinya? 50, hampir sejam nih. 50-an. Ya. Karena dia nggak mau kalah dari Mamat katanya. Mamat aja 1 jam. Masa saya cuma Mamat di-upload 1 jam 15 menit. Iya. Kok ngabdur nih 40 menit udah di-cut ya ampun. Iya. Ini udah 1 jam. Kalau lo datang tidak pada saat jadwal live, ini gue langsungin terus ini. Gitu. Ini live jam berapa? Jam 8. Oh, 19.51 sekarang udah. Udah 19.51. Ini udah disiap-siapin semuanya. Kita nggak enak juga sih kalau terus-terusan kan. Iya. Zolim sama yang lain. Bener. Sampai di grup gue bilang, abis maghrib ngabdur dulu, pakai set live aja. Udah. Demi lu, Dur. Berarti bener, bukan coba saya. Emang sofa live. Tadi ini cuma Abdur nih. Ini nggak ada, ini cuma ini lo. kan tinggal diganti doang. Enggak, ini cuma lo doang. Lo doang, Dur. Ya, ada orang. Waktu live kan pasti diganti dong gambar ini. Iya, ngapain gue masukin? Ya, iya. Maksud gue di acara.
acara gue di YouTube gue yang ada backdropnya Iya, ini oke. tuh Wawan Canda, Iya, Habib maksud- Dancing, Ada dong. Habib Dancing ada, Iya. dan Ngabdur Gila, gila. Sehabis ini WIT. waktu Wawan Canda Indonesia Timur. Indonesia Timur. Iya. Tapi, Iya, iya. tapi jangan bikin yang lebih bagus dari ini ya kalau WIT. Enggak lah. Itu gue cuman ini aja. Sama. Grafik apa namanya? Word art. Ya. Dari Facebook, dari Windows, Word. Iya. Microsoft Word. Iya. Word art aja. Iya. Yang gelombang-gelombang tuh. Nah, itu aja. Yang sudutnya tuh nggak mulus. Iya. Gitu. Iya. Ya, itu aja pakai. itu. Tapi Purba dong di sini. Jadi tamu Melanesian Picture. Wawancara. Wawancara. Apa aja gue mau. Lo mau Live, datang di live? live. Oke. Kita bikin live Iya. khusus Indonesia Timur. Ya. LIT. Live Indonesia Timur. Yes. Ya. Oke. Berarti kita mulai dari jam 6 di sini. Karena Indonesia Timur jam Jam 8. Wah. Iya. Gitu. Oke. Boleh. Bilang dong ke Playlistnya lagu Timur ya. Iya, bilang ke kakak, nggak usah harus Timur. Artinya lo mau nyanyi apa aja boleh. Iya. Gitu. Lebih seru lagi kalau Indonesia Timur. Iya. Harus ini tuh. Apa? Nanti saya kirim lagu-lagunya ya. Iya. Biar kuncinya gampang, CFG aja. Iya. Gampang kuncinya, semuanya gampang. Cuman kehadiran lo yang susah di sini. Anjay. Saya selalu diusik-usik ya Allah. Abdur, terima kasih ya. Sama-sama Cing Abdel. Kapan lagi bisa ngabdur kita juga nggak tahu, karena memang kalau ngabdur itu sesuai jadwal abdur. Sekali lagi, Akhir Maret insya Allah. sesuai jadwal abdur. Doakan semoga ada job di pertengahan Maret sehingga saya balik lagi ke sini. Amin. Gitu. Oke lah kalau begitu Abdur, terima kasih dan kita bisa jumpa lagi di ngabdur berikutnya yang kita tak tahu kapan adanya.